Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman saya semua yang masih selalu nyimak dalam dongengan atau babakan perjalanan kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Esa. Disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Salam buat keluarga, sehat selalu, dan bahagia selalu tentunya. Alhamdulillah, di sini kami sedikit mau dongeng, ini juga hubungannya juga sedikit menyinggung harta. Harta, kalau yang kita bicara harta itu kan luas sekali ya. Harta itu bukan berarti di situ dari materi saja. Kesehatan, apapun rezeki itu kan luas. Ya, tapi kali ini karena kami masih selalu dongeng atau gendu-gendu rasa di babakan Ratu Adil Sadra Piningit Bocah Hangon yang masih di babakan perjalanan itu. Di sini kami sedikit mau bercerita tentang pohon emas. Pohon emas. Karena kalau yang kami tahu ya, dalam babakan perjalanan 1001 yang tertitah, yang ketitah dalam artian kalau kita bicara titah itu kan banyak sekali, pada yang ketitah, yang pada mempunyai laku, yang pada mempunyai perjalanan di babakan perjalanan itu. Karena semua itu kalau buat saya sebenarnya sama. Karena di sini kami masih selalu melihat dalam babakan perjalanan itu, melihat sukma, energi, babakan apa namanya, para luhur. Ya, kami selalu menangkap energi para luhur yang mungkin di situ yang tidak kasat mata juga. Karena memang sudah menjadi tugas kami dalam dongeng babakan perjalanan itu. Dan apa adanya, kami selalu bicara mengasih kabar atau kawruh buat semua sedulur-sedulur. Pohon emas. Jadi kalau kita bicara pohon emas Bocah Hangon itu memegang pohonnya. Dia punya pohon. Kalau otomatis dalam babakan mempunyai pohon, berarti kan mempunyai yang mempunyai emas itu. Itu secara sukma ya, yang kami amati. Itu sebenarnya kami itu tahu dalam babakan ini, melihat itu dari kemarin. Dari kemarin. Dan saya mencoba untuk membuat video ini. Ini saya pertimbangkan sama para luhur, dan apa boleh enggak saya bicara seperti ini dalam babakan itu. Tapi alhamdulillah diizinkan. Tapi ya cuma sebagian saja yang saya sampaikan. Karena tidak munafik dalam babakan perjalanan manusia. Di konsep babakan itu, siapa sih kita sebagai manusia yang tidak butuh cukup sandang, cukup papan, cukup pangan dalam kita meniti kehidupan di alam dunia ini, di alam padang atau alam terang ini. Sebuah proses perjalanan semua sudah pada dilewati dengan laku prihatin.
dengan apapun yang menjadi perjalanannya, cobaan, ujian, semuanya berjalan, gunjingan atau apapun. Karena itu anggap saja itu sebagai ujian dalam perjalanan kehidupan. Kita selalu berpikir yang positif, selalu minta sama Gusti Allah agar semua dimudahkan, mendapat keberkahan. Pohon emas. Jadi pohon emas ya. Pohon emas itu juga kalau kita bicara bocah angon, apapun itu juga hubungannya sama para dewi, para ratu, juga Ratu Bilqis, Ratu Ningratu, semua para bidadari ya, yang ketitah itu juga di situ Dewi Anjani, yang kemarin saya pernah ke sana melihat apa yang menjadi makomnya beliau dulu di sana, ada di badan, yaitu yang mempunyai laku sewu siji yang ketitipan pohon emas. Jadi pohon emas itu secara sukma itu sudah diserahkan sama yang ketitipan, atau ya kita bicara bocah angon. Di konsep Ratu Adil yang hubungannya sama Dewi Pertiwi, sama Ratu Ningratu yang selalu diemong sama Ratu Ningratu. Didampingi selalu sama Ibu Sepuh. Kalau Ibu Sepuh ya, Ibunda Ratu itu kan yang menjaga gunung emas. Itu kalau di negeri Sabah waktu dulu. Jadi itu sudah diserahkan secara sukma. Dan nanti dohirnya seperti apa, semua kami belum bisa untuk menjelaskan babakan itu. Karena kalau saya ngomong tentang bicara tentang babakan harta itu sebenarnya sensitif ya. Sebenarnya sensitif sekali. Karena hubungan dalam laku perjalanan itu memang sama harta, sama harta. Tapi yang ketitah, yang memang diberi pohonnya itu malah nggak berpikir, tidak berpikir terus keambisian atau malah bangga dikasih itu, tidak. Karena apa? Itu sama aja sebuah tanggung jawab, sebuah amanah yang tugas berat sebenarnya diamanahkan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Memang ketitipan pohon tersebut. Kalau saya lihat pohon emas itu ya bagus ya, sudah diserahkan. Karena apapun yang menjadi laku lampah perjalanan, semuanya saya kan selalu melihat sukmanya. Sukma seperti apa dohirnya, energinya, gitu. Yang paling utama buat semua teman-teman selalu semangat. Rezeki apapun itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada pintane, tidak akan tertukar. Yang penting semua saat ini selalu diberi kesehatan, sehat, waras selamat, selalu guyup rukun bersama keluarga. Itu juga salah satu harta yang paling mulia, guyup rukun buat keluarga. Karena hakikat sejati harta yang tidak ada nilainya itu juga keluarga buat diri kita. Luas sekali kalau kita bicara tentang harta dalam babagan perjalanan. Tapi di sini harta yang bersifat duniawi yang memang diberikan oleh yang terpilih, juga hubungannya sama sang kinasih juga itu. Jadi itu sudah diberikan.
karena saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena saya mau menyampaikan dalam babakan ini, minta izin, apa boleh apa enggak saya menyampaikan. Kalau seandainya boleh ya saya sampaikan, kalau tidak ya saya patuh, tidak akan saya sampaikan. Tapi alhamdulillah di babakan pohon emas Bocah Hangon ini boleh saya sampaikan. Karena yaitu ya, sejati harta ya emas, harta yang mungkin abadi ya, karena itu alam semuanya. Kalau alam apa namanya hubungannya kalau emas sama alam ini, sama harta-harta kerajaan zaman dulu. Kalau kerajaan itu kan nggak ada uang dari zaman dulu, karena adanya uang juga karena ada emas. Dunia ini gitu, semua itu menyetak uang karena adanya emas. Kalau nggak ada emas ya nggak mungkin nyetak uang. Jadi mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur. Jadi apa dalam babakan perjalanan itu? Pohon emas, ya, pohon emas itu sudah diserahkan secara sukma. Itu pohonnya ya, sama pelaku yang di situ di babakan perjalanan Bocah Hangon itu Sang Kinasih yang hubungannya sama Ratu Ningrati, Ibu Sari. Karena Bocah Hangon yang ketitah itu kalau jumpa ya, kalau bertemu sama Ratu Ningrati itu di mana saja bisa. Tidak mempunyai tempat khusus buat ritual atau semedi atau seperti apa, tidak. Karena semuanya itu memang udah menyatu, udah ada di hati ya. Semuanya itu apapun dalam babakan perjalanan itu sebenarnya pakai hati, pakai rasa. Tidak kebanyakan syarat yang lain-lain di situ. Tidak. Semoga siapapun yang diperjalankan selalu kuat, selalu dimudahkan dan mendapat keberkahan dari Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Saya hanya menyampaikan. Nanti seperti apa lagi, karena ini memang sudah mungkin dalam babakan-babakan itu juga nanti soal harta dan bagaimanapun, kalau memang boleh saya katakan lewat media ini, karena hanya saling tukar kauruh dalam babakan perjalanan itu. Dan yang paling utama buat teman-teman yang mempunyai perjalanan ya, selalu hati-hati, selalu hati-hati, selalu minta sama Gusti Allah agar semua dimudahkan, beri kesehatan. Mungkin cukup ini. Jika banyak salah tutur kata kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.